Instrumen utang ditempuh untuk menutup kekurangan pada belanja pemerintah dalam tahun anggaran berjalan. Namun 2020 kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memaksa negara untuk berutang lebih dari yang dibayangkan. Dari data yang dirilis Bank Indonesia pada kuartal 4 2014 saat Presiden Jokowi baru menjabat, posisi utang luar negeri Indonesia sebesar 292,6 miliar dolar Amerika. Kemudian, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 2 2020 sebesar 408,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 6.000 triliun rupiah jika menggunakan kurs 14.800 rupiah per dolar Amerika. Utang sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, tercatat sebesar 199,3 miliar dolar Amerika. Dan utang sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,3 miliar dolar Amerika. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal melihat, lonjakan utang pemerintah itu tidak terlalu bermasalah. Porsi utang luar negeri sekitar 70% berasal dari dana masyarakat atau investor berupa surat berharga negara. Sedangkan sisanya merupakan pinjaman lembaga internasional dan pinjaman bilateral. Nilai utang pemerintah sekitar 3.000 triliun tersebut, rasionya 38% terhadap PDB Indonesia, serta masih jauh di bawah batas atas utang yang diberlakukan baik dalam Undang-Undang Pembiayaan di Indonesia maupun standar internasional. Justru yang menjadi masalah adalah porsi utang korporasi swasta maupun BUMN. Di masa pandemi ini, risiko tidak bisa membayar utang atau default sangat bisa terjadi. Jika banyak korporasi yang default, akan meningkatkan risiko valuta asing, ditambah peringkat ekonomi Indonesia akan jatuh dan malah tidak mendukung pemulihan ekonomi ke depan. Jadi sebenarnya itu sih masih nggak terlalu bermasalah. Ya. Sekarang ini yang bermasalah adalah yang kemungkinan bisa menjadi masalah, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu adalah korporasi ini. Sampai sejauh mana korporasi, terutama BUMN, itu bisa mempunyai kemampuan untuk tetap membayar utang-utang mereka atau melakukan reschedulasi di tengah kondisi pandemik seperti sekarang. Utang pemerintah memang pasti akan naik di dalam masa krisis, apalagi krisis yang seperti sekarang ini. Indonesia bukan satu-satunya negara yang terpaksa berutang untuk menangani dampak dari pandemi. Semua negara mengalami tekanan dari sisi fiskalnya karena adanya COVID. Namun kondisi dari awal fiskal, yaitu fiscal space-nya, fiscal strength-nya dari setiap negara ya, yaitu kemampuan, kekuatan fiskalnya, kesehatan fiskalnya, dan space fiskalnya di setiap negara berbeda-beda. Kementerian Keuangan menyatakan tahun 2020 pemerintah mengupayakan seluruh instrumen utang dikhususkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk rencana pengadaan vaksin COVID-19. Pengelolaan utang Indonesia sejauh ini masih baik dan terus mencari alternatif pembiayaan utang yang terukur seperti kepada Bank Indonesia. Buat Indonesia, alhamdulillah masih dalam kondisi yang relatif lebih baik. Kita masih sangat terukur, masih sangat terjaga bagaimana pengelolaan utang kita. Jadi kedepannya itu untuk 2021 kita tetap terus mencari alternatif pembiayaan yang sifatnya alternatif solusi yang kreatif. Selama ini sudah mulai melakukan loan conversion, adanya konversi berapa utang kita multilateral kita khususnya dengan ADB dengan mata uang yang lebih menarik, itu bisa mengurangi misalnya beban cost of fund kita cukup material. CSIS menilai pembiayaan utang melalui SBN yang diserap oleh pasar dan bank sentral menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia di tengah situasi depresiasi. Indonesia masih mampu menyediakan anggarannya sendiri di tengah kondisi negara lain yang mengalami kesulitan fiskal. Desy Aritonang, Fikri Adin, Jakarta.